Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Huwa alladhi qad ballagha ar-risalata wa adda al-amanah وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وكشفنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Sidang jamaah salat Jumat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggunakan lisan kita, mari kita perbanyak kalimat tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dengan menggunakan seluruh anggota tubuh kita dan juga seluruh nikmat-nikmat yang terus mengalir kepada kita, mari kita gunakan untuk semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita gunakan seluruh tubuh kita dan semua nikmat-nikmat Allah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam mari selalu kita sampaikan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat-umatnya yang setia mengamalkan dan juga menyebarkan sunnah-sunnah baginda Nabi, dan semoga kita kelak bisa mendapatkan syafaat dan ma'iyah kebersamaan bersama beliau di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada tahun 2021 PPATK merilis bahwa peredaran uang perjudian online di Indonesia dalam tahun 2021 mencapai 57 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2022 PPATK juga merilis bahwa peredaran uang judi online di seluruh Indonesia dalam tahun mencapai 81 triliun rupiah. Angka yang sangat banyak, dari tahun ke tahun terus naik. Ini bukan angka yang sangat sedikit. Kemudian pada tahun 2023 naik lagi. PPATK merilis bahwa peredaran uang judi online di Indonesia dalam 1 tahun
tahun 2023 dalam satu tahun mencapai 327 triliun rupiah, berlipat-lipat ganda peredaran judi online di Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kita dikenal sebagai negara Islam terbesar di dunia, padahal kita dikenal sebagai kaum muslimin yang termasuk paling taat di antara negara-negara Islam yang lainnya. Kita termasuk kaum muslimin yang rajin salat, rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin membantu kepada sesama. Tetapi kenapa kita juga banyak yang rajin melakukan perjudian? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, maka dari situlah presiden kita kemudian mengumumkan bahwa Indonesia sedang darurat judi online, harus segera ditangani, harus segera diperangi. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti di dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwa kita semuanya sebagai kaum muslimin tidak boleh memakan harta yang haram. Kita sebagai kaum muslimin tidak boleh mencari harta dari sumber-sumber yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun lakukanlah perdagangan yang saling meridhai. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan, carilah sumber-sumber harta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di antara sumber harta yang diharamkan dan bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perjudian. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam perjudian adalah termasuk penyakit masyarakat yang sangat melekat, penyakit yang sulit sekali dihilangkan dari masyarakat jahiliyah ketika itu. Bahkan untuk mengharamkan praktek perjudian, Allah Subhanahu wa taala tidak sekaligus satu ayat kemudian turun dan mengharamkannya, tidak. Tetapi secara tahap demi tahap Al-Qur'an kemudian memberikan panduan, memberikan bimbingan-bimbingan kepada para sahabat agar sedikit demi sedikit meninggalkan perjudian. Namun ketika itu belum diharamkan, kemudian ketika masyarakat sudah siap untuk meninggalkan perjudian tersebut, barulah secara final Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perjudian. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan ayat 91, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengharamkan dengan sangat tegas tentang perbuatan perjudian tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, wal maisir, perjudian, wal ansab, berhala-berhala, wal azlam, dan juga mengadu nasib, rijsun, adalah perbuatan yang najis, adalah perbuatan yang kotor, yang menjijikan, min amali syaitan, termasuk dari perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka tinggalkanlah perbuatan-perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, pasti kalian akan beruntung. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita meneliti, kalau kita membahas dengan detail satu ayat ini saja, kalau kita merenungkan dan mentadaburi dalam satu ayat ini saja, sebenarnya cukup bagi kita untuk meninggalkan perbuatan perjudian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala
mengawali ayat ini dengan panggilan mesranya. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Walaupun di antara kita ada yang lemah imannya, ada yang sedang-sedang imannya, ada yang kuat imannya, tetapi semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisir, dan juga perjudian, wal ansab, berhala-berhala, wal azlam, dan mengadu nasib, rijsun, adalah perbuatan yang najis. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menuntut bukti kepada kita semuanya. Wahai kalian yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wahai kalian yang di KTP-nya tertulis agama Islam, wahai kalian yang mengaku bahwa Allah Tuhan kalian, Nabi Muhammad Nabi kalian, maka tinggalkanlah perbuatan judi, tinggalkanlah meminum minuman keras, tinggalkanlah berhala-berhala, tinggalkanlah mengadu nasib dan lain sebagainya. Artinya semakin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Ketika kita lemah, ketika kita tergoda, ketika kemudian kita terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, ketahuilah bahwa ketika itu iman kita sedang lemah-lemahnya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggandeng, Allah Subhanahu wa taala menyamakan penyebutan antara judi dengan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah berhala-berhala. Padahal perbuatan menyembah berhala adalah perbuatan yang sangat mungkar, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu menyembah berhala-berhala. Allah Subhanahu wa taala akan menyampuni semua dosa-dosa kecuali perbuatan syirik, kecuali perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menyamakan perbuatan syirik dengan perbuatan judi, seolah-olah sama dosanya, walaupun sebenarnya berbeda. Tetapi di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perbuatan judi, walaupun tidak sampai membuat orang syirik melakukannya. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka kita sebagai kaum muslimin yang bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut. Karena ketika kita sudah tidak menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang haram, maka sangat mudah sekali kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik. Seseorang ketika tidak membentengi diri untuk tidak memperbanyak perbuatan-perbuatan yang mubah, orang ketika memudah-mudahkan dirinya melakukan yang mubah, memperbanyak perbuatan yang mubah, biasanya dia mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh. Dia mudah untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Kemudian yang kedua, ketika seseorang mudah untuk melakukan perbuatan yang makruh, bahkan memperbanyak perbuatan yang makruh, meremehkan perbuatan-perbuatan yang sunnah, biasanya dia tidak punya benteng untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Dia tidak punya benteng untuk selalu istiqomah dalam perbuatan-perbuatan yang wajib. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang sudah tidak bisa menjaga perbuatan-perbuatan yang wajib, sudah tidak bisa menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang haram, biasanya dia sudah tidak punya benteng untuk melakukan kesyirikan-kesyirikan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka mari kita bentengi diri kita. Kalaupun kita tidak bisa melakukan, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang haram tersebut, karena sangat dikhawatirkan lama-kelamaan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan perbuatan perjudian tersebut dan juga perbuatan khamar, minum-minuman keras, adalah rijsun min amali syaitan, termasuk perbuatan yang najis, perbuatan yang sangat kotor, bertentangan dengan akidah seorang mukmin, bertentangan dengan hati seorang mukmin yang bersih.
Seorang mukmin yang suci, seorang mukmin yang hatinya bersih, maka akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kotor. Dan ketahuilah bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang najis, tidak hanya kotor saja, tetapi perbuatan yang sangat najis. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak hanya perbuatan itu adalah perbuatan najis, tetapi itu adalah perbuatan yang ditimbulkan dari syaitan. Itu adalah perbuatan yang didorong oleh syaitan, dan kita yang telah berikrar bahwa syaitan adalah musuh kita. Adam, nabi kita, manusia, kakek kita, semuanya sudah berikrar sejak diciptakannya. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Antara manusia dengan syaitan dan iblis adalah adu. Keduanya sudah berikrar. Kakek kita Adam alaihissalam sudah berikrar kepada iblis bahwa kita bermusuhan, tidak akan pernah kita berkawan, tidak akan pernah apalagi kita saling mencintai antara iblis dengan manusia. Maka dia akan mencari segala cara, walaupun secara zahirnya seolah-olah menasihati kita, seolah-olah mencintai kita, tapi hakikatnya iblis selalu mencari cara bagaimana menjerumuskan kita manusia. Rijsum min amali syaitan, termasuk perbuatan yang najis dari amal-amal dari perbuatan-perbuatan syaitan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara tegas, secara jelas, fajtanibuh. Kalau kalian sudah tahu bahwa itu adalah najis, itu adalah perbuatan dari syaitan, itu adalah mirip atau sejajar dengan kesyirikan, itu adalah bukti dari iman kalian ketika kalian meninggalkannya, fajtanibuh, maka tinggalkanlah perbuatan judi itu. Maka tinggalkanlah sejauh-jauhnya, fajtanibuh. Biasanya Allah ketika melarang terkadang tidak jelas, tetapi di sini sangat jelas, sangat gamblang, sangat eksplisit mengatakan fajtanibuh, tinggalkanlah perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, pasti kalian akan beruntung. Berbeda terbalik dengan asumsi atau dengan prasangka orang-orang yang melakukan judi. Mereka memiliki prasangka ketika berjudi sekian dia akan menang, ketika kalah dia harus kemudian menebus kekalahannya, harus pasang lagi sehingga balik modalnya. Dia selalu bersangka akan menang dan akan menang. Ketahuilah bahwa faktanya adalah sebaliknya. Justru ketika kita meninggalkan perjudian tersebut, justru disitulah ada kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan perjudian, sebaliknya disitulah adalah kekalahan yang akan kita terima. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mempertegas lagi. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang perbuatan judi itu? Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setan menginginkan kepada kita semuanya agar terjadi permusuhan di kalangan manusia. Dengan perjudian betapa banyak orang saling bertengkar, betapa banyak orang saling membunuh, bahkan ada seorang istri yang membunuh suaminya, antar keluarga saling berantem, ya, ada poluan kemudian membunuh suaminya yang polisi juga. Banyak kejadian-kejadian yang sangat di luar nalar kita, kejadian-kejadian yang sangat fatal dikarenakan perjudian. Kemudian wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Kemudian perbuatan judi itu juga akan menghalangi kalian, akan mencegah kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah pasti orang yang melakukan perjudian pasti pikirannya akan sibuk, tidak akan tenang hatinya. Bagaimana saya bisa menang, bagaimana saya bisa menebus kekalahan saya, akhirnya jual ini jual itu, surat digadaikan, bahkan harta-harta punya keluarganya dijual semuanya. Bahkan kalau sudah tidak ada, dia mencuri, dia menipu, menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan kemenangan yang semu tersebut. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, demikian tentang khutbah pada siang hari ini. Semoga kita semuanya
yang belum ataupun yang sudah terjerat atau pernah melakukannya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan judi sangat haram, sebagaimana haramnya kesyirikan, sebagaimana haramnya minum-minuman keras. Terkadang ada orang yang tidak merasa jijik dengan perbuatan judi, tetapi jijik ketika meminum minuman keras, jijik ketika berzina, padahal keduanya juga sama-sama dibenci dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, melindungi keluarga kita dan masyarakat kita dari semua perbuatan-perbuatan yang buruk. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatawasulul ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad afdhalul khalqi wal ibad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din minal yahudil zalimin al-ghasibin al-zalimin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.